وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para ulama, masyayikh, masyatib, asatidah, para dosen serta para karyawan serta para mahasiswa dan para jemaah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin, umur murah rezeki, istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia derajat kita semua di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, khususnya Islam, sehat, serta taufik dan hidayah. Tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan. 2 bulan yang lalu kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana, berilah barokah kepada kami semua di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, serta sampaikan umur kami semua ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, secara tersirat maupun tersurat doa itu dikabulkan. Hari ini kita berada di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Sampai 2 bulan yang lalu sudah minta, kan? Apa yang akan kita lakukan? Hadirin rahimakumullah, waktu demi waktu datang silih berganti, hari demi hari, pekan demi pekan, kemudian bulan, tahun, subhanallah. Tapi semakin hari, semakin waktu, Allah tetap senantiasa menjanjikan kebaikan kepada kita, Rahman dan Rahimnya. Allah menyatakan, as-salatu ila salati kafaratul lima bainahuma wal jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratul lima bainahuma wal ramadan ila ramadan kafaratul lima bainahuma. Atau dalam teks hadis yang lain ada yang semisal, antara sholat dengan sholat yang lainnya menjadi kafarah, penebus salah dan dosa di antara keduanya. Antara Jumat dengan Jumat yang lain menjadi penebus salah dan dosa di antara keduanya. Antara Ramadan dengan Ramadan menjadi penebus dosa dan kesalahan di antara keduanya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan yang pertama sifat Allah Ar-Rahman, Al-Ghaffar, Al-Fattah, dan Ar-Rahim. Dialah Allah zat yang maha penyayang, maha pengasih, maha pembuka rizki, maha pengampun, maha penerima taubat, dan maha segala-galanya. Yang cinta kasih sayangnya diberikan sepenuhnya kepada kita semua sebagai hamba Allah. Karena pada hakikatnya kita ini adalah makhluk surga yang saat ini berada di dunia, yang suatu saat nanti kita ini akan kembali ke surga. Amin. Makanya dibilang kita ini adalah makhluk Allah, makhluk surga. Sehingga karena kita makhluk Allah yang dicintai oleh Allah, yang dibilang makhluk surga, nggak boleh ada kesalahan dalam diri kita. Sehingga setiap selesai melakukan kesalahan, segeralah bertaubat, minta
meminta maaf kepada Allah dan kembali kepada kebaikan. Peluang rahmat Allah luar biasa, di mana-mana diberikan, di setiap waktu diberikan kesempatan oleh Allah. Rasulullah berpesan kepada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Haitsuma kunta. Hadis ini membantah gerakan faham sekularisme dan kapitalisme. Gerakan sekularisme itu di Indonesia ini sedang mendarah daging. Apa itu? Paham yang memisahkan antara ibadah dengan muamalah sosial dan ketaatan, ibadah politik dan ekonomi serta pendidikan. Kenapa paham sekularisme ini? Dia berusaha semaksimal mungkin untuk memisahkan hal itu dan tidak boleh dicampur adukan. Padahal semua aspek dalam kehidupan ini adalah bernilai ibadah. Kita kerja adalah ibadah. Jangankan kerja, tidur pun akan bernilai ibadah. Kita sekolah dan kuliah atau ngajar bernilai ibadah, dagang pun juga bernilai ibadah. Subhanallah. Bahkan pernah Rasulullah SAW menceritakan kepada sahabatnya, mohon maaf bukan mau ngomong jorok, melakukan hubungan suami istri yang khusus itu dilalui ibadah dan pahalanya berlipat ganda. Sahabat protes kepada Rasul, ya Rasul, bukankah ketika kita bersama dengan istri itu sedang meluapkan nafsu birahi, kenapa kok dihitung ibadat bahkan sama dengan seperti bersedekah? Apa jawaban Rasulullah? Bukankah hal itu ketika dilakukan dengan yang bukan istrinya atau dengan bukan suaminya atau dalam tanda kutip zina termasuk dosa besar? Ya, kata sahabat, karena dengan orang lain dosa besar, maka dengan istri atau suaminya sendiri menjadi pahala seperti pahala bersedekah. Subhanallah. Rangkaian ibadah. Jadi hadirin rahimakumullah, tidak ada waktu sekecil apapun yang tidak terlepas dari catatan malaikat. Kalau dulu kita masih dengar dengan istilah catatan. Kalau hari ini lebih familiar ya udah CCTV. Karena CCTV di mana-mana dan lebih akurat. CCTV aktif di mana-mana kecuali di rumah pejabat. Kalau di rumah pejabat kadang-kadang error. Giliran mau buka CCTV-nya, memorinya penuh atau sedang error atau baterainya sedang lowbat, kan begitu. Tapi kalau di tempat-tempat lain aktif. Itu pengecualian CCTV manusia. Kalau CCTV malaikat, subhanallah, aktif di mana-mana. Makanya paham sekularisme itu bertentangan dengan hadis yang menyatakan ittaqillah haitsuma kunta. Oke, kemudian kita dalam sholat saja kita minta kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, hidupku dan sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku lillah, milik Allah. Tidak ada ruang dan waktu, tempat yang terbebas dari penglihatan Allah, dari pengamatan Allah dan dari pengawasan malaikat raqib dan atid. Makanya lafaz ittaqillah haitsuma kunta itu bisa memberikan atau mendobrak gerakan paham sekularisme. Begitupun dengan kapitalisme. Mohon maaf Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kapitalisme ini mendarah daging di tengah-tengah kaum muslimin. Banyak hari ini umat Islam yang menyatakan kami muslim. Dia berkata raditu billahi rabba, aku rela Allah Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam aturan hidupku. Karena din itu menurut ulama-ulama ahli tafsir disebutkan dengan nidhamul hayat.
Kalau dalam bahasa Indonesia din itu diartikan agama. Madinuka, apa agamamu? Agama itu kalau kata orang dulu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak gama kacau, tidak kacau, ya kan? Akhirnya banyak dipelesetkan oleh orang. Yang penting rela sama rela, nggak kacau. Yang penting bagi roto, nggak kacau. Makanya dibilang di Pertamina itu tidak ada larangan moplos, nggak ada. Yang ada cuma dilarang merokok. Pertamina dilarang Merokok. moplos, nggak ada larangan. Nyalakan HP. Jadi kapitalisme itu begitu. Yang penting sama-sama dapat. Mohon maaf, dulu sebelum Islam datang, maaf nih, satu laki-laki itu boleh nikah 90, perempuan 100, bahkan 1000 dengan 1000 perempuan. Itu dulu sebelum Islam datang. Woi, gimana gilirnya kalau bisa enco itu. Tapi ketika Islam datang, Allah kemudian nikahilah perempuan itu masna, 2, wasulasa, 3, waruba, dan 4. Lebih dari 4 dibuang. Walaupun ada madhab yang menyatakan boleh sampai 9. Ada yang menyatakan begitu. Tapi ahli sunnah wal jamaah membatasi 4. Maka gerakan feminisme yang memfitnah Islam, dianggap Islam itu terlalu memberikan peluang kepada laki-laki dan mendiskreditkan perempuan, dia salah baca, salah memahami Quran. Kenapa? Quran hadir pada waktu itu kepada Rasulullah di tengah-tengah masyarakat yang begitu mengagungkan laki-laki dan mendiskreditkan perempuan. Dan budaya masyarakat pada waktu itu, perempuan itu bisa dijual belikan, dijadikan sebagai objek, boleh dinikahi dan tanpa batas, bahkan sampai 1000. Satu laki-laki punya istri 1000. Sampai laki-lakinya itu kadang nggak tahu ini istrinya yang nomor berapa, nggak tahu. Ada yang beberapa tahun istrinya tidak dikasih nafkah dohir, tidak dikasih nafkah batin. Dan menjadi simbol semakin banyak istrinya, semakin hebat dia. Semakin banyak hartanya, semakin tinggi derajatnya, martabatnya. Semakin panjang pakaiannya, semakin mewah dia. Makanya turun kemudian hadis poligami dibatasi, hadis isbal dibatasi. Kenapa? Karena panjangnya baju itu menjadi identitas kemuliaan dia. Islam turun untuk memberikan kebaikan kepada umat. Akhirnya dibilang bertakwalah kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya dan memberikan proses pembelajaran kepada umat terus kapan saja dan di mana saja. Hadirin, kita sebagai pelaku pendidikan, kan kita sering melihat ada yang disebut dengan objek pendidikan, ada yang menjadi subjek pendidikan. Proses Ramadan ini juga termasuk ke dalam syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Siapa yang menjadi subjek pendidikan? Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman? Dialah Allah, zat yang maha pengasih. Dalam Al-Quran yang berjumlah 30 juz, 114 surat, ada surat yang namanya Ar-Rahman, tapi nggak ada surat yang namanya Ar-Rahim. Dalam tafsir ayat pendidikan, surat Ar-Rahman itu lafaz Ar-Rahman ayat 1 sampai beberapa ayat sebelumnya itu disampaikan sebagai subjek pendidikan, pendidik yang paling agung, yang paling mulia itu adalah Allah. Kenapa kok dibilang Ar-Rahman, kok nggak pakai Ar-Rahim atau Al-Jabbar atau Al-Qahhar? Setelah kita lihat dalam berbagai macam tafsir, ulama ahli tafsir menyatakan
Dialah Allah Ar-Rahman yang mempunyai cinta dan kasih sayang kepada semua makhluk tanpa melihat suku, bangsa, dan agama. Sedangkan Ar-Rahim adalah cinta dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang yang beriman, khusus nanti di akhirat. Makanya dalam surat Yasin itu ada ayat yang berbunyi salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Salamun, keselamatan bagi kalian semua, kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kalian semua. Siapa yang menyatakan demikian? Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim, dari Allah Zat Ar-Rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, celaka pada hari itu, pada saat itu orang-orang yang telah jarimah. Jarimah itu maknanya melampaui batas, melanggar aturan. Salamun qaulan mir rabbir yawma ayyuhal mujrimun. Ar-Rahman, Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Syahrul Ramadan ini adalah salah satu bentuk tarbiyah kepada kita untuk lebih dekat kepada Allah terus, karena kita adalah dianggap makhluk surga, sehingga kalau melakukan kesalahan tidak langsung diberikan hukuman oleh Allah. Sama seperti guru ketika murid melakukan kesalahan nggak langsung dihukum, tapi ada proses pembelajaran dan pembelajaran. Makanya dibilang paling enak jadi guru, karena kalau tidak tercapai pembelajarannya masih ada pengayaan, ada remedial, ada belajar kelompok, ada tugas mandiri, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena dalam diri guru ada sifat Rahman, sifat Allah yang Allah titipkan kepada kita semua, agar supaya tidak mudah menjustis. Kalau dulu ada istilah tidak ada anak yang bodoh, tapi ada anak yang belum ketemu dengan guru yang cocok kepadanya. Saya sering mengalami bulian waktu masih muda, dianggap anak paling bodoh di tengah-tengah masyarakat dan di keluarga. Tapi ketika kita diskusi, ternyata model belajar anak berbeda-beda. Ada audio, ada visual, ada kinestetik, yang satu sama lain mempunyai kelebihan dan keunggulan yang beda-beda, mempunyai karakter dan gaya belajar yang berbeda-beda. Maka kita dituntut untuk itu, dan Ramadan ini menjadi wadah tarbiyahnya. Makanya di siang hari di bulan Ramadan diperintahkan semuanya berpuasa. Di malam hari diperintahkan untuk qiyam Ramadan. Kalau kita lihat dari berbagai macam aspek, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk puasa 1 bulan full, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau dulu orang Jawa kuno memaknai saum itu dengan bahasa Sanskerta dari bahasa empuasa, bukan emputan tular, bukan ada emputan tular, ada empu gandring, empu sendok, empu ranubaya yang bikin pedang naga puspa. Zaman Majapahit dulu, Arya Kamandano ngelawan empu tong bajil. Sekarang empu tong bajil wajahnya diganti yang kabur aja dulu. Subhanallah. Empu asa, menahan diri untuk mendapatkan asa, harapan, sehingga ada macam-macam, banyak puasa sesuai dengan keinginannya. Yang pengen dapat cewek cakep, dia suka bilang begini, kalau cinta ditolak dukun, kita berpuasa, tasbih pun ikut bergerak, kalau punya duit dukun pun bertindak, katanya. Itu zaman dulu. Nah, sekarang sudah nggak begitu lagi modelnya, ya kan? Banyak orang yang puasa macam-macam, pengen sakti, pengen ini, melakukan ritual-ritual puasa yang bermacam-macam. Tapi ketika puasa Ramadan yang disyariatkan dalam Islam, diniatkan karena Allah, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan mengharapkan ridho Allah. Niat karena Allah, prosesnya mengikuti ajaran Rasulullah, tujuan akhirnya ridho Allah. Langsing itu bonus, sehat itu bonus, jiwa tenang itu bonus, dan kebaikan-kebaikannya itu bonus. Tapi utamanya adalah mardotillah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
di siang hari. Selama Ramadan kan kita diajarin kapanpun dimanapun kita disuruh disiplin waktu makan, disiplin waktu minum, disiplin berkata-kata, disiplin beraktivitas. Mohon maaf, ini yang di hadapan saya ini kan orang kaya-kaya, dompetnya penuh, ya kan, duitnya banyak. Zaman sekarang beda dengan zaman dulu, Pak. Kalau zaman dulu banyak duit sial, uang sial. Uang sial itu apa? Uang diumpetin di bawah sepatu, di bawah kaos kaki. Ketahuan sama bininya, Pak, ini uang apa? Uang sial. Kok uang sial udah diumpetin masih ketahuan sama lu? Sekarang mah uang begitu nggak ada. Sudah banyak handphone, bisa taruh di Quiris, ya kan? Bisa taruh di Dana, bisa di GoPay, dan berbagai macam, udah gampang lah. Jadi sudah gampang untuk mendistribusikan terlebih dahulu sebelum ketahuan. Jadi dana sial udah hitungannya udah nggak ada. Itu. Akan tetapi kita tetap di siang hari dengan penuh ketaatan, ketundaan kepatuhan kepada Allah, nggak makan, nggak minum, dan nggak maksiat. Bahkan mohon maaf, seterik panas apapun cuaca, kita nggak berani minum. Padahal dahaganya luar biasa. Kenapa demikian? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Makanya makomnya naik tingkat. Kalau dulu Rasulullah waktu duduk, kemudian ada malaikat Jibril datang duduk dengan Rasulullah, lututnya itu nempel ke Rasulullah dan nanya, "Ya Muhammad, mal iman?" Wahai Nabi Muhammad, apa yang disebut dengan iman? Disebutkan oleh Rasulullah. Mal Islam, apa yang disebut dengan Islam? Disebutkan oleh Rasulullah tentang rukun Islam. Mal ihsan, apa yang disebut dengan ihsan? Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jikalau engkau enggak sanggup melakukan itu, engkau yakin ibadahmu dilihat oleh Allah. Subhanallah. Makanya ketika kita berpuasa, nggak mau makan, nggak mau minum, bahkan kita bilang ini shaimun, saya nggak marah, ini shaimun, karena saya puasa. Saya yakin semua aktivitas yang saya lakukan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihsan itu akan menjadi kepribadian bagi kita. Makanya harapannya setelah ihsan kepada Allah, kita diperintahkan untuk ihsan selanjutnya kepada orang tua dan kepada masyarakat. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada orang tua itu tidak diperintahkan untuk berbakti, enggak. Tidak diperintahkan untuk taat, enggak. Tidak diperintahkan untuk berbuat adil, enggak. Tapi kepada orang tua berbuat ihsan. Kalau taat, kadang-kadang orang tua nyuruh benar, kadang-kadang nyuruh salah. Yang benar kita ikutin, yang salah enggak kita ikutin. Kalau adil, apa yang diberikan oleh orang tua kita balikin sesuai. Karena kalau adil itu tidak berat sebelah. Tapi Allah mengajarkan dalam ayat ini ihsan. Ihsan itu terbaik dan jauh baik. Kalau kepada istri kita bisa berkata cintaku, my darling, kenapa kepada orang tua kok cuma mak doang? Ngomong ibuku sayang, ibuku tercinta, ibuku belahan jiwaku, separuh hidupku. Kenapa kok nggak pernah ngomong begitu? Bahkan cenderung ngebentak kalau mama sih. Astagfirullah. Padahal Allah menyatakan wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua harus berbuat baik. Baik orang tua masih muda atau sudah tua, baik masih hidup maupun sudah meninggal dunia, diperintahkan oleh Allah untuk berbuat ihsan. Wabil walidaini ihsana. Mohon maaf hadirin rahimakumullah. Hari ini di sini ini di komunitas masyarakat besar khususnya Indonesia ada pergeseran terhadap teman begitu loyal, begitu baik kepada suami, kepada istri begitu sayang dan begitu baik. Giliran kepada kedua orang tua pas-pasan, sederhana. Padahal perintah ini nyambung dengan
beribadah kepada Allah. Maknanya setelah beribadah kepada Allah, kewajiban selanjutnya adalah berbuat baik kepada orang tua. Dan kepada orang tua itu ihsan. Hadirin rahimakumullah. Ibadah Ramadan ngajarkan kita berbuat ihsan tadi kepada orang tua. Makanya tradisi Jawa zaman dulu, baik Jawa Barat, Jawa Timur atau Jawa Tengah, kan ada namanya munggahan, ada namanya nyadran, ada namanya ruahan, ya kan? Itu tradisi yang diajarkan oleh guru-guru kita agar supaya sebelum masuk bulan yang suci, bulan Ramadan, kita harus hadir untuk nyadran. Nyadran itu dari bahasa Arab, lafaznya sodrun. Sodrun itu dada, membersihkan dada dari maksiat, dari iri, dari dengki, termasuk dari dosa kepada makhluk Allah, wabil khusus kepada orang tua. Makanya tradisinya dulu anak datang ke orang tua sungkeman, disebut nyadran. Ada namanya munggahan. Munggah itu naik, hadir, datang, menemui. Ada yang menyatakan munggahan itu dengan berkumpul dengan pesta-pesta. Tapi ketika diajarkan dalam Islam, oh ternyata tradisinya adalah yang muda datang ke orang tua, ke yang tua, baik yang tua itu masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Tujuannya apa? Ikraman wa takdiman wa ihsanan, memuliakan, mengagungkan dan berbuat baik. Subhanallah. Ini nilai-nilai yang diajarkan. Kemudian kepada makhluk Allah yang lain, kepada sesama manusia, kepada yang lainnya makhluknya. Sehingga kita diperintahkan ketika kita berpuasa, kita mampu memberikan yang terbaik kepada makhluk. Hadirin rahimakumullah, kalau kita kutip ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu kutiba alaikumusiyam. Pakai jamak amanu. Maknanya kita diperintahkan untuk mengimplementasikan nilai Ramadan itu minimal kepada sesama makhluk, sesama umat Islam. Kalau hari ini kita berpuasa, lapar dan haus, coba kita noleh dikit, ya kan? Noleh dikit. Saudara kita yang ada di Palestina sudah berapa tahun dibombardir oleh Israel, rumahnya hancur, tempat tinggalnya hancur, tempat ibadahnya hancur, tempat ma'isyahnya, tempat nyari nafkahnya beliau hancur. Bahkan bantuan-bantuan dari luar negeri berupa makanan dan minuman dicegat di beberapa negara wilayahnya, termasuk di Mesir, sehingga tidak masuk ke situ. Dalam siang dan malam sudah terbiasa merasakan lapar. Laparnya bukan karena berpuasa, karena tidak ada yang bisa dimakan, karena keterbatasan. Hausnya bukan karena puasa, karena memang keterbatasan. Begitupun di negara-negara kita yang lain, yang mohon maaf saya nggak bisa sebut, sampai kurus, kekurangan gizi. Berapa tahun mereka sudah berlapar-lapar tinggal di negara, di wilayah mereka, sedangkan kita berada di Indonesia baru 1 bulan saja oleh Allah disuruh berpuasa, kita menyatakan lapar, haus, nggak sanggup. Padahal di antara nilai ibadah saum itu adalah untuk memupuk kepedulian dan kepekaan sosial kita kepada masyarakat, kepada hamba-hamba Allah yang lain. Sehingga seakan-akan kalau dibilang kalau dia tidak makan dan minum lapar, saya tidak makan dan minum juga lapar. Inilah yang disebut dengan uhuwah imaniyah, uhuwah islamiyah, atau uhuwah basariyah. Subhanallah. Yang kedua, menghidupkan malam. Siyam Ramadan wa qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan menghidupkan malam. Alhamdulillah. Kita lihat di Indonesia khususnya, walaupun ada sebagian teman-teman bilang taraweh itu bid'ah, kultum taraweh itu bid'ah, baca Quran bersama habis taraweh itu bid'ah, kemudian macam-macam, karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah katanya. Subhanallah, ini ngopinya kurang pahit,
kopinya itu. Tidurnya terlalu sore. Kurang jauh. Kurang jauh. Kemarin saya ada yang ngeritik ketika ada anak kecil, kita ajarin puasa kan sampai duhur Pak. Habis duhur dia minum, makan, terus puasa lagi. Anak-anak TK oleh mamanya kan gitu. Ada beberapa ustadz yang bilang nggak ada puasa duhur itu. Saya bilang, kamu dulu waktu belajar baca Quran langsung pegang Quran apa Iqra apa Al-Baghdadi? Saya dulu zamannya Al-Baghdadi, bid'ah Al-Baghdadi. Kenapa Rasulullah waktu itu nggak ngajarin baca pakai Al-Baghdadi? Pakai Iqra itu bid'ah. Ini kan belajar. Lo kalau ini belajar boleh, kenapa kok belajar puasa nggak boleh? Kan sama-sama niat belajar, bukan menjadikan syariah puasa cuma sampai duhur. Gara-gara nggak pernah dilatih, akhirnya tidak punya mental untuk ikut berpuasa. Makanya biarkan aja niat tarbiyah, proses pembelajaran. Oke. Hadirin rahimakumullah. Ketika malam kita lihat subhanallah, diawalin dengan iftar jama'i. Saya lihat kaum muslimin begitu cintanya kepada Islam sampai banyak yang berinfak sedekah berlimpah ruah di masjid-masjid dan di mushola. Sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan isya berjamaah, tarawih berjamaah, kemudian ada taklim setiap malamnya, ada infak, ada sedekah, dan ada tadarus Quran. Ini mengajarkan kepada adanya satu kesatuan, bahwa kita ini cinta dan rela diatur oleh Allah, sami'na wa ta'an atas perintah Allah. Harapannya semua salah dan dosa kita dimaafkan, itu penting. Harapan yang kedua, nilai kebaikan, kepekaan dan kepedulian sosial itu ada pada diri kita. Mohon maaf, masyarakat perkotaan kan punya kecenderungan individualisme. Apalagi hari ini Pak, mohon maaf, zamannya handphone merubah pola hidup. Kalau dulu bapak saya itu suka ngomong, itu orang gila. Kenapa Pak? Tuh lihat, ngomong sendiri, ketawa sendiri katanya. Oh iya. Hari ini sudah bukan dianggap orang gila yang ngomong sendiri, ketawa sendiri, enggak, udah dianggap orang waras. Kenapa? Bahkan punya kecenderungan kalau dia lagi pengen nggak ketawa nama istrinya, kalau handphonenya bunyi sengaja dia yang jawab, jangan telepon dulu, istri saya di rumah. Ya kan? Subhanallah. Nelpon, ngobrol sendiri apa sendiri. Hari ini mohon maaf, kalau anak muda dulu disebut dengan ghadul basar, menundukkan pandangan. Hari ini saya pernah ditabrak oleh murid saya. Saya jalan biasa, ini murid jalan kenceng banget nabrak saya. Kenapa saya ditabrak? Emang kurang gede saya sebenarnya. Yang dia jalannya nyungkem begini sambil main HP. Menundukkan. Subhanallah. Ya mudah-mudahan yang begini nggak terjadi di tempat ini. Tapi kalau nunduk di mana-mana hari ini ya Allah. Setiap malam kita diminta qiyamul lail, qiyamul ramadan, tadabbur Quran, diskusi ilmiah terus, sehingga kalau obrolan yang terbaik di antara kaum muslimin, insya Allah akan mempunyai dampak positif. Saya sering menyatakan kalau kita ngobrol, bahasnya itu fi'il. Di dalam ilmu nahwu itu ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Jangan keluar dari 3 fi'il itu. Kenapa? Karena kalau kita ngobrol keluar dari 3 fi'il ini nanti ngelantur. Fi'il madi itu berbicara tentang masa lalu. Bagaimana aktivis dakwah yang sudah kita lakukan, pendidikan yang sudah kita berikan, proses pembelajaran kepada teman-teman, kepada murid, kepada sahabat, baik di dunia maya maupun di dunia nyata yang telah kita lakukan. Dakwah yang kita lakukan di grup-grup WA, bagaimana yang telah kita lakukan. Di grup WA itu kita jadi admin atau jadi penonton, apa jadi tukang ngintip doang, atau jadi korban yang dikit-dikit HP-nya lemot, HP-nya hang, komentar gak pernah ya. Jangan sampai kan itu kita menentukan sikap. Makanya kita berbicara tentang masa lalu yang telah kita lakukan, apa dalam dakwah, dalam
dalam sosial, dalam budaya, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam politik. Kemudian saat ini, karena fi'il madi masa lalu, saat ini zaman, fi'il madi itu disebut dengan zamanul hal, zaman saat ini yang sedang dilakukan. Apa yang sedang kita lakukan, ya kan, yang disebut dengan fi'il mudhari. Setelah fi'il mudhari itu kan mempunyai dua makna, hal dan istiqbal yang akan datang. Terus program kita ke depan apa yang kita lakukan, target kita. Hari ini sudah masuk Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Target ke depan apa yang harus kita selesaikan? Baru kemudian muncul fi'il amar. Kerjakan ini sehingga progres ke depannya mempunyai target yang maksimal. Insya Allah ketika obrolan kita berbicara tentang hal itu akan memberikan spirit kebaikan bagi kita. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Dalam segala aspek, keimanannya, ketakwaannya, ketaatannya, kualitas dakwahnya dan lain sebagainya, kualitas kesolehannya, keihsanannya, insya Allah, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kurang dan lebihnya mohon maaf kalau ada satu atau dua pertanyaan kami